Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sa'datul Rafiqah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ingat, jaga iman, jaga imun, dan jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, dakwah Rasulullah di Mekah di sini adalah materi dari kompetensi dasar 310 dan 410. Dakwah Rasulullah di Mekah di sini dimulai dari tahun 610 Masehi. Kemudian selanjutnya ada beberapa dalil dari dakwah Rasulullah di Mekah. Di sini saya ambil Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Dari ayat itu kita ketahui bahwa Rasulullah adalah suri teladan bagi umat Islam dan umat selain Islam. Kemudian selanjutnya dakwah Rasulullah di Mekah di sini sering disebut dengan istilah periode Mekah. Periode Mekah di sini tentunya nanti kita akan ketemu dengan periode Madinah. Nah, pada periode Mekah di sini berlangsung sekitar 13 sampai dengan 14 tahun, yaitu dimulai dari Rasulullah diangkat menjadi nabi tahun 610 Masehi. Adapun ayat-ayat yang menjadi sasaran dakwah pada saat itu yang turun kepada Nabi Muhammad pada saat itu disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ini biasanya diawali dengan lafal ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu sasaran dakwah Rasulullah masih bersifat umum. Nah, pada saat itu Rasulullah mendakwahkan kepada seluruh manusia karena belum memiliki pengikut, sehingga sasarannya adalah seluruh manusia. Dan pada saat itu Rasulullah lebih memperkenalkan ajaran Islam, bukan mendalami hukum Islam, berbeda dengan nanti di Madinah. Kemudian selanjutnya pada saat Rasulullah berdakwah di Mekah, Rasulullah mengenal kaum Quraisy. Nah, pada saat itu Rasulullah berbaur dengan orang Mekah yang memiliki kebiasaan buruk. Nah, karena itu mereka dikenal dengan istilah kaum atau masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah di sini artinya bodoh. Tapi bodoh yang dimaksud bukanlah bodoh bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki IQ yang rendah. Bukan, mereka pintar-pintar, banyak yang sudah pandai membuat syair, banyak yang pandai melakukan hal-hal misalnya perdagangan dan lain sebagainya, politik juga. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk mereka itulah yang menyebabkan mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Kemudian selanjutnya di antara kebiasaan buruk mereka yang pertama adalah merendahkan perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa di antara mereka banyak yang merendahkan perempuan. Kita ketahui banyak cerita, ada yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan pada saat itu dikubur hidup-hidup. Terus selain itu juga maraknya perjudian, perzinaan, mabuk-mabukan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kedoliman-kedoliman yang lain. Terus selanjutnya adalah perbudakan. Perbudakan di sini adalah di mana seseorang membeli orang lain dengan sejumlah uang. Kemudian orang tersebut akan menjadi milik si orang yang membeli tersebut. Terus yang terakhir adalah poligami. Poligami di sini yang dimaksud adalah menikahi perempuan bagi yang mampu, bagi kalangan kelas atas, bagi yang memiliki banyak uang, namun tidak ada batasannya. Nah, kemudian selanjutnya kepercayaan yang sudah ada pada masa Rasulullah di Mekah. Kepercayaan tersebut ada beberapa kepercayaan. Di antaranya adalah yang pertama animisme dan dinamisme.
Animisme dan dinamisme adalah kepercayaan kepada roh-roh halus. Mungkin sudah kenal di mata pelajaran sejarah ya. Terus selanjutnya ada agama Wasani. Agama Wasani adalah agama yang menyembah berhala, agama nenek moyang masyarakat jahiliyah. Yang terakhir adalah agama Tauhid. Agama Tauhid adalah agama yang menyembah menuhankan satu Tuhan, alias menyembah Allah. Di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya ada substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Apa itu substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah materi-materi pokok yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Di sini ada 4 materi pokok. Yang pertama adalah keesaan kepada Allah atau disebut dengan tauhid. Seperti kalian ketahui tadi, nah diawali dengan ya ayyuhan nasu, maka Rasulullah memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat masyarakat Mekah. Nah, pada saat itu turun ayat yang memperkuat dakwah Rasulullah, salah satunya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Sudah hafal semua ya. Nah, di sini selain surat Al-Ikhlas juga muncul beberapa surat-surat yang biasanya di dalam Al-Quran itu termasuk surat-surat di bagian depan, surat-surat yang panjang ayatnya yang diawali dengan ya ayyuhan nasu, yang berisi tentang perintah untuk meninggalkan syirik, kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum haram, dosa besar dan lain sebagainya. Terus selanjutnya substansi dakwah Rasulullah di Mekah yaitu hari kiamat atau hari pembalasan. Kenapa di sini yang disebutkan adalah hari pembalasannya, bukan hari dihisab atau mungkin hari yang lain, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar? Karena pada saat itu kepercayaan orang jahiliyah terkait dengan kebiasaan buruk mereka cenderung memiliki kebiasaan yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk menganiaya golongan-golongan yang kastanya lebih rendah daripada mereka, sehingga mereka tentu saja menolak ajaran Islam yaitu hari pembalasan, di mana tentunya semua perbuatan buruk sekecil apapun akan dibalas, seperti Az-Zalzalah di dalam Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kemudian selanjutnya adalah kesucian jiwa. Nah, kesucian jiwa yang dimaksud di sini adalah tazkiyatun nafsi, alias membersihkan jiwa. Nah, kesucian jiwa yang dimaksud di sini adalah Rasulullah menyeru kepada umat manusia agar senantiasa mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa yang dimaksud di sini adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang kotor. Karena dengan perbuatan kotor tersebut bisa membuat jiwa seseorang menjadi kotor. Dalam arti menyebabkan moralnya mereka juga menjadi berkurang atau menjadi menurun. Nah, sehingga dalam hal ini selama terkait dengan tadi hari pembalasan, maka seseorang yang memiliki kesucian jiwa dia tidak akan mengalami kekotoran jiwanya. Sehingga dalam hal ini Rasulullah berusaha untuk melakukan banyak-banyak perbuatan baik yang kemudian dicontohkan kepada masyarakat Mekah. Namun tentu saja hal ini banyak ditolak terkait tadi kaum-kaum yang memiliki kesenjangan sosial, kasta sosial yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah persaudaraan dan persatuan. Nah, yang dimaksud persaudaraan di sini adalah sifat ukhuwah. Kenapa persaudaraan menjadi salah satu materi pokok substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Karena pada saat itu sering terjadi peperangan, perkelahian, kalau zaman sekarang seperti tawuran antar suku. Nah, di mana suku yang memiliki kasta atas mereka mendolimi suku yang memiliki kalangan kasta rendah, yang dalam hal ini tentu saja banyak merugikan kasta-kasta yang rendah. Terus selanjutnya pada saat itu Rasulullah mengajarkan ukhuwah, persaudaraan. Di samping Rasulullah mengajarkan tauhid dengan tujuan tadi mensucikan jiwa, tazkiyatun nafsi.